Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Alhamdulillah, brother and sister fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Fadli Alanka di channel Fadli Alanka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap dari update video Fadli, teman-teman. Oke, kali ini kita akan sharing mengenai tentang ketika kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita, teman-teman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Akhiril ayat, sadaqallahul azim. Maka kata Allah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Allah, janji Allah dalam Al-Quran, ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ataupun kita ucapkan, maka Allah akan mengingat kita, teman-teman semua. Maka kewajiban kita yaitu hidup di muka bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah, teman-teman. Yaitu kewajiban kita yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, ketika kita mengingat Allah dalam kehidupan kita, maka Allah pun akan mengingat kepada kita, teman-teman. Jadi seperti halnya ketika kita ingat Allah di dunia, maka Allah akan ingat kita di akhirat. Ketika kita mengingat Allah dikala kita senang, Allah akan ingat kepada kita dikala kita sedang kesusahan, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita dalam kesenangan kita gak ingat Allah, maka suatu saat ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, maka Allah pun tidak akan mengingat kita. Begitupun ketika kita di dunia tidak mengingat Allah, gak mau menyebut nama Allah, maka di akhirat jangan harap kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, sebagaimana ada salah satu kisah antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau dikejar-kejar oleh yaitu salah gerombolan kaum musyrikin, teman-teman. Di situ Nabi dan Abu Bakar dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Akhirnya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi yaitu di gua, teman-teman. Dan guanya itu nggak terlalu besar, teman-teman, hanya gua kecil. Cuman Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di belakang batu, teman-teman. Akhirnya di situ Abu Bakar merasa ketakutan. Aduh, gimana ini? Ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah? Rasulullah hanya bisa mengatakan, la tahjan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, tenang, Allah selalu bersama kita, teman-teman. Jadi saking keyakinannya Nabi sama Allah, ketika dikejar-kejar oleh kaum musyrikin pun itu Nabi itu hanya tenang, hanya ingat Allah saja. Cuman Allah yang diingat oleh Nabi. Bahkan Nabi sudah berserah diri kepada Allah, dan disitulah Allah akan mengingat Nabi. Disitulah ketika kaum musyrikin melihat ke atas, melihat ke kanan, ke kiri, cuman satu arahan yang tidak dilihat oleh kaum musyrikin, yaitu kaum musyrikin tidak melihat ke bawah. Coba aja kalau misalkan kaum musyrikin melihat ke bawah, udah pasti itu Abu Bakar sama Rasulullah itu ketemu, teman-teman. Tapi saking keajaibannya bahwa ketika kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Disitulah Allah menolong Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pentingnya kita mengingat Allah tuh di situ, teman-teman. Bahkan dalam Al-Quran juga kata Allah, diwajibkan kamu mengingat Allah dari pagi sampai ke petang, teman-teman. Bahkan malaikat sendiri pun senantiasa bertasbih memuji Allah di langit dan di bumi, bahkan dari pagi sampai petang, teman-teman. Kita makhluk yang telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi, masa kita nggak mau bertasbih kepada Allah? Dan bertasbih kepada Allah tuh hanya yang ringan saja, teman-teman. Allah tuh tidak mempersulit, cuman kita yang selalu mempersulit. Contohnya, ketika kita misalkan mendapat nikmat, bilang alhamdulillah. Ketika kita
istilahnya mau mengerjakan sesuatu, sebutlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, sebutlah alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun sama, ketika itulah kita mengingat Allah, dan disitulah Allah pun akan mengingat kita, teman-teman. Jadi nggak usah istilahnya, dan saya mah nggak tahu zikir-zikir yang panjang, saya nggak tahu cara mengingat Allah yang panjang-panjang. Allah nggak minta itu, cuman yang Allah minta itu cuman keikhlasan kita mengingat Allah. Dengan hanya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah pun itu Allah tuh langsung, oh lihat hambaku mengingat aku gitu. Ketika kita sudah beres mengerjakan sesuatu, alhamdulillah, oh hambaku juga mengingatku. Nah, jadi teman-teman, ternyata mengingat Allah itu gak terlalu sulit, teman-teman. Cuman kita yang selalu mempersulit itu. Jadi yakinlah ketika kita ingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Jadi intinya ketika kita ingat Allah, Allah pun akan ingat kita. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita, teman-teman. Dan kata Allah, janganlah kamu ingkar atau kamu kufur kepada nikmatku. Ya teman-teman, mudah-mudahan tadi tentang mengingat Allah dan tentang kita selalu harus bersyukur kepada nikmat Allah, ini menjadi pelajaran khususnya untuk Fadli dan umumnya untuk teman-teman di rumah atau di luar sana. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Fadli pamit undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.